Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan yang penuh barakah ini, kami pertama-tama mengingatkan diri kami pribadi secara khusus sekaligus mengajak segenap jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus komitmen kita, usaha kita dalam rangka menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 20 Syawal tahun 1360 Hijriah, tepatnya pada hari Senin, yang kalau kita lacak itu bertepatan dengan tanggal 11 November 1941 Masehi, atau sekitar 84 tahun yang lalu. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Maha Guru kita selesai menulis sebuah kitab yang beliau beri judul Ad-Dibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Suatu bentuk risalah singkat, risalah kecil, tapi isinya luar biasa besar, tentang larangan untuk memutus persaudaraan, muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan, dan juga memutus kekerabatan, dan juga memutus ikhwan, persaudaraan. Menarik sekali, ini data yang dikutip oleh beliau adalah terutama sekali didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang beliau pilih begitu luar biasa, ditambah lagi dengan kaul-kaul ulama. Di tanggal itu kira-kira kitab tersebut, bukan kira-kira, ditulis oleh beliau selesai, maka diperkirakan di akhir-akhir Syawal seperti hari ini kitab itu sudah mulai beredar. Maka pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita sejenak untuk merenungi apa yang diwariskan oleh beliau tersebut. Beliau mendasarkan pertama kali kajiannya terhadap sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengannya lah kalian itu saling meminta. Wal arhama ay wattaqul arham, wattaqu muqata'atal arham, beliau tafsirkan seperti itu. Dan waspadailah, takutlah kepada Allah atas terputusnya rahim-rahim kalian, tali-tali persaudaraan kalian. Oleh karena itu tak heran kalau kemudian di negeri kita, ini adalah satu budaya kita yang khas di Indonesia dan kita tidak temukan di negara-negara lain. Bulan Syawal
full, secara penuh, secara utuh, itu dijadikan sebagai bulan untuk menyambung persaudaraan. Rupanya ini tidak lepas dari peran dan campur tangan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam menguatkan, mengokohkan budaya silaturahim di bulan Syawal tersebut. Itu terlihat dari di akhir kitab tersebut, beliau menuliskan laqad faraghtu min kitabati hadza min kitabatihi, saya telah selesai menuliskan ini pada hari Senin 20 Syawal pada tahun 1360 Hijriah. Hari-hari seperti ini, maka hari-hari seperti ini adalah ulang tahun kitab tersebut, sehingga kita patut sekali untuk merayakannya dengan mengkajinya. Apa yang menarik dari kitab itu, beliau mendasarkan silaturahim dan lain sebagainya itu dia harus dibangun dengan ketakwaan. Beliau kupas ayat-ayat tentang perintah untuk bertakwa dalam hal menyambung persaudaraan dan mewaspadai putusnya persaudaraan, putusnya kekerabatan, dan putusnya pertemanan. Ditegaskan langsung oleh beliau 3 hal ini, tidak dijadikan satu. Mungkin kalau itu dijadikan satu rasanya tidak ada. Kita anggap silaturahim biasa saja rasanya kalau kita mengingat kata silaturahim. Tapi kemudian beliau tegaskan silaturahim ini adalah orang-orang yang memang punya hubungan darah dengan kita. Tapi kemudian beliau tambahkan lagi al-aqarib, kerabat-kerabat. Kalaupun punya hubungan darah, hubungannya jauh. Sudah generasi kesekian, sudah entah mindoan, telonan dan lain sebagainya. Wal ikhwan, bukan hanya itu, pertemanan. Jangan sampai terputus. Maka bulan Syawal ini kemudian menjadi bulan yang penuh bagi masyarakat Indonesia hingga hari ini, alhamdulillah, sebagai bulan untuk menyambung silaturahim. Dan oleh karena itu pula lah pesantren kita tercinta ini hingga hari ini alhamdulillah menyelenggarakan acara pertemuan alumni supaya kemudian tersambung kembali silaturahim, silatul aqarib, silatul ikhwan, persaudaraan, pertemanan yang mungkin sudah lama sekali terputus oleh jarak dan waktu. Lalu kemudian kita dipertemukan kembali di pesantren tercinta, tempat di mana kita diperkenalkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita tilik lagi, Hadratus Syekh juga menulis kitab yang sangat populer, dikaji di mana-mana, dijadikan pedoman di mana-mana. Adabul alim wal muta'allim fima yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihil muallim fi maqamati ta'limih. Judulnya sangat panjang, tapi kita seringkali mengingat itu hanya adabul alim wal muta'allim saja. Padahal dari judul ini tersirat sebuah pesan yang luar biasa, visi yang luar biasa jauh sekali. Betapa beliau mendidik, itu basisnya adalah adab, ketakwaan yang beliau rumuskan. Ketakwaan itu luar biasa luas. Sulit rasanya bagi kita untuk mendefinisikan dengan kata. Maka kemudian beliau formulasikan, beliau rumuskan dengan sesuatu yang beliau sebut dengan adab. Adabul alim wal muta'allim, adabnya seorang berilmu, seorang guru, sekaligus seorang muta'allim, seorang santri, dua-duanya harus beradab. Maka kemudian fima yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi. Isinya tentang apa kitab ini? Tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh para pelajar fi ahwali ta'allumihi, dalam menghadapi setiap bolak-baliknya keadaan, perubahan keadaan kondisi dirinya ketika menuntut ilmu. Adab ini pula lah yang kemudian ma yatawaqqafu alaihil muallim fi maqamati ta'limih. Adab ini pula lah yang menjadi modal dasar, panduan utama satu-satunya, kata Hadratus Syekh, yatawaqqaf alaihil muallim, yang dijadikan sebagai pedoman oleh seorang muallim, oleh seorang pelajar fi maqamati ta'limih, dalam menapaki setiap level-level pengajarannya. Ketika levelnya masih anak-anak, masih kanak-kanak, maka adabnya apa yang ditekankan. Ketika levelnya sudah remaja, adabnya apa yang ditekankan. Ketika levelnya sudah dewasa, sudah tua, adabnya apa yang ditekankan. Seorang guru harus bermodalkan adab dalam mengajar, sebagaimana seorang murid dalam belajar harus juga bermodalkan adab, karena itu adalah kebutuhan pokoknya guru dan murid.
Dan kalau kita cermati isinya dari sekian banyak adab itu, semuanya adalah menuju satu hal, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita hubungkan lagi dengan kitab At-Tibyan tadi itu, di mana beliau tampak sekali berkeinginan supaya persaudaraan yang dibangun oleh para guru dan murid, juga persaudaraan hubungan yang dibangun oleh antar sesama santri ataupun sesama muslim ataupun sesama manusia, ini adalah didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Supaya apa? Supaya hubungan mereka itu kekal hingga hari kiamat. Karena kalau dasar pertemanan, dasar hubungannya itu bukan ketakwaan, pasti hubungan itu akan terputus hanya sampai di dunia saja. Sebagaimana firman Allah yang telah kami bacakan tadi, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, seberapapun dekatnya seorang teman, ba'duhum auliya ba'duhum li ba'din adu. Pada hari ini nanti, pada hari kiamat, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kemudian dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana ditiupkan sangkakala yang kedua, pada hari itu pula lah yafirrul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari kalau ketemu dengan temannya, saudaranya. Wa ummihi wa abihi, kabur kalau ketemu ibunya, begitu juga ketemu bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, ketemu kawan-kawannya, ketemu sahabat-sahabatnya, ketemu anak-anaknya, semuanya kabur. Kenapa? Takut dimintai pertanggungjawaban. Masing-masing sibuk untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari itulah kemudian tampak sekali satu di antara yang lain itu bermusuh-musuhan. Anak dengan bapak, anak dengan ibu, teman, sesama santri, sesama guru bisa menjadi musuh meskipun ketika di dunia hubungannya sangat erat, sangat raket sekali. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Hadratus Syekh mendidik santri-santrinya, berpesan kepada kita melalui adab ini. Insya Allah kalau adab-adab yang ada dalam kitab tersebut kita terapkan dengan sebaik mungkin, hasilnya akan menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga antar sesama santri ketika terjadi pertemanan maka dia akan kekal sampai hari akhir. Antara guru dan murid terus menerus nyambung sampai hari kiamat kelak. Kita lihat sendiri betapa banyak produk-produk pendidikan kita di dunia saja tidak bisa merekatkan hubungan guru dan murid, apalagi antara teman murid dengan murid atau murid dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah pesantren dengan komitmennya pada metode adab yang mendidik ketakwaan, hasilnya santri-santrinya sampai lulus, sampai alumni, sampai menjadi alumni setelah sekian puluh tahun sekalipun adab itu terjaga. Dengan adab itulah tanda bahwa ketakwaan sang santri yang sudah sangat senior itu tetap terjaga. Dari situlah kemudian kita hingga hari ini masih tetap terhubung dengan maha-maha guru kita. Bahkan ketika guru-guru kita sudah wafat, sudah puluhan tahun wafat, kita masih terhubung dengan beliau. Apa yang menghubungkan itu? Ketakwaan. Seandainya tidak dididik dengan adab, tidak dididik dengan ketakwaan, maka sebelum lulus sekalipun hubungan itu pasti sudah akan terputus. Disinilah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan sebuah kisah. Meskipun kisah ini tidak disebutkan sumbernya dari Rasulullah, karena ini menyangkut kisah pada hari kiamat, gambaran pada hari kiamat. Maka dalam ilmu hadis hal ini disebut dengan hadis mauquf fi hukmil marfu'. Meskipun ini sumbernya dari seorang sahabat, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tapi hukumnya, statusnya setara dengan hadis yang bersumber dari Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalilani mu'minani
ketika menjelaskan surah Az-Zukhruf ayat 67 tadi, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Sayyidina Ali, khalilani mu'minani. Ada dua orang teman karib di dunia, dua-duanya mukmin. Kira-kira kalau kita terjemahkan hari ini, dua-duanya santri. Wa khalilani kafirani. Dan dua teman karib, tapi dua-duanya kafir. Kita ambil pelajaran dari yang khalilani mu'minani. Dua teman karib yang dua-duanya adalah santri yang akrab sekali. Fatufiya ahadul mu'minaini wa busyira bil jannah. Lalu salah satu dari dua santri tersebut meninggal dunia lebih dulu, wa busyira bil jannah. Lalu kemudian di alam kuburnya dia diberi kabar gembira tentang tempatnya nanti di surga. Lalu kemudian dia teringat oleh teman dekatnya waktu di dunia, santri yang dulu mondok bareng, satu bangku, sama-sama berjamaah dan seterusnya, akrab sekali. Fadzakara khalilah. Lalu kemudian dia teringat oleh teman karibnya itu, faqal Allahumma inna fulanan khalili. Ya Allah, aku teringat dengan temanku yang bernama fulan. Kana ya'muruni bi ta'atik. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk taat kepadamu, wa ta'ati rasulik, dan juga taat kepada rasulmu. Wa ya'muruni bil khair. Dia yang selalu memotivasiku selama di pesantren supaya aku selalu berbuat baik. Wa yanhani 'anis syarr, dan selalu mencegahku ketika aku bermaksud untuk menjalankan keburukan. Wa yumbiuni anni mulaqik, dan dia yang selalu memberitahu motivasi aku bahwa aku pasti akan ketemu dengan engkau dalam keadaan ridho dan engkau ridhoi. Lalu dia memohon sebuah doa kepada Allah. Allahumma la tudillahu ba'di hatta turiyahu mithla ma araitani. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya jangan engkau sesatkan temanku yang fulan tadi itu setelah kepergianku, setelah kematianku. Hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai engkau tunjukkan kepadanya apa yang telah engkau tunjukkan kepadaku saat ini, yaitu surga. Wa tarda anhu kama radita anni, dan sampai engkau ridho kepadanya sebagaimana engkau telah ridho kepadaku lalu engkau wafatkan aku. Fayuqalu lahu, lalu kemudian Allah berfirman, idhab falau ta'lam ma lahu indi ladhahikta katsiran wa bakaita qalila. Kalau gitu sekarang lihatlah, maka orang-orang yang sudah meninggal itu bisa melihat apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang hidup. Maka hati-hatilah. Falau ta'lam, seandainya kamu mencermati, mengetahui apa yang ada padanya, indi, di sisiku. Artinya secara zahir yang dilakukan boleh jadi tidak terlihat menyimpang, tapi menurut Allah itu menyimpang karena ketakwaannya di dalam hati. At-taqwa hahuna, takwa adanya di dalam hati, karena hatinya tidak bertakwa. Kalau kamu tahu hakikat dari apa yang dia lakukan, la dhahikta katsiran, kamu akan tertawa atau menertawakannya. Wa bakaita katsiran, dan engkau akan menangisi. Engkau akan menangisi dia, menyesalkan kenapa dulu dia menyuruhku, sekarang justru dia berbalik. Tsumma yamutul akhar, lalu kemudian fulan yang temannya tadi menyusul berpulang kepada Allah. Fatajtami'u arwahuhuma, lalu kemudian arwahnya ini berkumpul. Fayuqal liyusni ahaduhuma ala sahibih, kemudian Allah memerintahkan untuk saling memuji antara satu sama lain. Fayaqul, kemudian dia mencoba untuk memujinya, tapi kemudian karena amalnya ini ada yang hakikatnya tidak baik, sehingga menjadi kurang baik. Tapi kemudian ketika masing-masing duanya ini bertakwa, fayusni, maka ahaduhuma ala sahibih, maka salah satu dari keduanya itu kemudian saling memuji dan saling menyatakan ni'mal akh, ni'mas sahib, kamu itu adalah teman terbaikku, kamu menjadi temanku hingga saat ini, kamu menjadi temanku selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Ini adalah gambaran bagi dua orang mukmin, dua orang santri yang dua-duanya adalah mukmin, bertakwa, dan hubungannya berlanjut hingga hari akhir. Dan itu pula lah yang kemudian dikeluhkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang direkam dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Innamat takhadtum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sungguh kalian itu
telah menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan selain Allah, sehingga hal itu menciptakan kasih sayang yang hanya terhenti sampai di kehidupan dunia saja, tidak sampai menjadi kasih sayang di akhirat. Oleh karena itu penting kiranya untuk kita selalu menjaga adab-adab yang telah diajarkan oleh para guru kita di pesantren, sehingga dengan adab itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita punya hubungan dengan guru kita, dengan murid kita, dengan teman kita, hubungan itu insyaallah akan kekal abadi hingga hari akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim.